kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Sekarang Bapak akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Untuk yang namanya Bapak panggil, silakan bilang hadir. Oci Dwi Kaila, Jahrat, Habib, Fauzan, Safira, Marsa, Dilon, Ciko, Tasya. Oke, jadi hadir semua ya. Anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Silakan siapkan alat tulis, buku pelajaran, dan periksa kembali kerapian meja kalian. Hari ini kita akan belajar dua hal penting, yaitu tentang siklus air tanah dan jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Pertama-tama, mari kalian baca di buku halaman 53 tentang siklus air tanah. Buka buku halaman 53. Kepada Marsa, silakan dibaca, dan untuk yang lain disimak bacaannya ya. Siklus air tanah. Proses siklus air tanah menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke utara. Selanjutnya, air turun lagi ke sana dalam bentuk aliran. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan mengalir ke kali besar. Selain air ke sungai yang mengalir ke laut, ada juga air yang bergerak mengalir ke tanah. Air yang pertama ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah tanah serta balon-balon. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan untuk Jadi anak-anak, air mengalami siklus di mana ia menguap dari permukaan tanah atau laut, kemudian menjadi awan, dan akhirnya kembali turun kembali ke tanah dalam bentuk hujan. Sebagian air hujan mengalir di permukaan tanah menuju sungai dan kemudian ke laut. Sebagian lainnya masuk ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Dan air yang masuk dalam tanah disebut air tanah. Air ini dapat menjadi cadangan air atau sumber air yang bisa digunakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Baik, di sini Bapak akan membuka sesi tanya jawab. Apa yang menyebabkan air turun ke tanah? Ada yang bisa jawab? Silakan saja. air turun ke tanah karena proses siklus air menyebabkan air yang menguap dari tanah kembali turun ke dalam bentuk air hujan. Ya, benar sekali. Beri pengingat pada Yara. Jadi yang menyebabkan air turun ke tanah adalah karena proses siklus
Untuk pertanyaan kedua, kemana air akan mengalir setelah turun ke tanah? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Bunda Habib. Setelah turun ke tanah, air ada yang mengalir ke sungai dan airnya ke laut. Ada yang masuk ke dalam tanah melalui celah-celah dan melalui tanah secara bantuan. Ya, benar sekali. Jadi jawabannya itu adalah setelah turun ke tanah, air ada yang mengalir ke sungai dan akhirnya ke laut, serta ada yang masuk ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Jadi untuk pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, ada yang bisa menjawab apa yang terjadi pada air yang masuk ke dalam tanah? Oke, Kirki silakan menjawab. Air yang masuk ke dalam tanah akan bergerak dan kemudian menjadi cadangan di dalam tanah. Ya, jawabannya benar sekali ya. Jadi air yang masuk dalam tanah akan bergerak dan kemudian menjadi cadangan sumber air di dalam tanah. Beri tepuk tangannya untuk teman-teman saya yang bantu menjawab. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke materi yang kedua. Silakan buka buku kalian di halaman 68 tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Kepada Giko, silakan dibaca dan untuk yang lain disimak bacaannya. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Amati kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut? Jika dicermati kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri, ada pula kegiatan ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas biasa dikelola secara sederhana. Jadi anak-anak, apa yang dimaksud usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan kepada Uji. Ya, jadi usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu adalah usaha yang dijalankan oleh satu orang tanpa bantuan orang lain dan dikelola mandiri oleh seseorang, biasanya dengan cara sederhana. Yang kedua, apa saja ciri-ciri dari ekonomi yang dikelola sendiri? Saya Pak, Ya, silakan pada Afif. dikelola perorangan modal terbatas. Oh ya, jadi untuk jawaban lengkapnya, ciri-ciri ekonomi yang dikelola sendiri itu adalah yang pertama dikelola perorangan, yang kedua biasanya berskala kecil, yang ketiga modal dan tenaga kerja berasal dari pemilik usaha sendiri, yang keempat dikelola secara sederhana, dan biasanya ciri-ciri itu adalah modalnya itu berskala kecil, tidak besar ya. Terus yang terakhir, coba kalian sebutkan contoh-contoh jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Jadi jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu, kalau di bidang pertanian itu misalnya bertani sayur ya. Kalau di bidang perdagangan itu ada pedagang keliling, pedagang warung, dan pedagang pasar. Untuk usaha jasa misalnya montir, tukang potong rambut, dan penjual pulsa. Untuk usaha jasa ada yang bisa menambahkan lagi contoh-contohnya. Penjahit itu apakah itu usaha milik sendiri?
itu termasuk ke dalam usaha jasa, usaha yang dikelola secara sendiri. Oke, anak-anak, sekarang mari kita refleksikan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyebutkan kembali apa yang kita pelajari tadi? Kita tadi belajar tentang apa? Yang pertama tentang siklus air dan tanah. Yang kedua, jadi yang pertama kita membahas siklus air dan tanah. Yang kedua kita membahas tentang jenis-jenis usaha ekonomi yang kita sendiri. Dari materi ini kita belajar tentang pengertian usaha ekonomi yang kita sendiri, terus jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri, dan ciri-ciri usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Jadi kesimpulannya, kita sudah belajar bahwa air tanah merupakan bagian penting dari siklus air, dan ada banyak jenis usaha ekonomi yang bisa dikelola sendiri. Dari materi usaha ekonomi yang dikelola sendiri, kita bisa belajar meski usaha yang kita lakukan sendiri dan tanpa melibatkan orang lain, kita masih harus tetap disiplin supaya usaha kita bisa berkembang dan menjadi usaha yang besar. Jadi kita harus menanamkan rasa disiplin di dalam diri kita, ya. Baik, silakan rapikan kembali alat tulis dan tempat duduk kalian. Masukkan buku ke dalam tasnya kembali. Untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya tadi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.